Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan reaksi redoks. Ya, redoks merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, di mana dalam sebuah reaksi, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dapat berpengaruh pada reaksi tersebut. Tidak hanya bilangan oksidasi, penambahan spesies H+ dan juga elektron juga dapat berpengaruh terhadap reaksi redoks. Seiring berkembangnya zaman, efektivitas pekerjaan juga harus dipertimbangkan. Mengingat teknologi yang semakin maju, sains juga tak kalah maju, yakni dalam memanfaatkan penerapan ilmu sains dalam memonitori kualitas air secara real time. Sistem yang digunakan adalah sensor yang dapat ditempelkan pada tiap-tiap saluran sanitasi atau sumur. Kemudian sensor tersebut dapat mendeteksi kualitas air secara bersamaan pada satu waktu dengan pemantauan pada device yang tersedia, tentunya terhubung secara wireless dengan sensor tersebut. Selain memonitori kualitas air, gula darah juga dapat dikontrol menggunakan sistem sensor. Dengan menempelkan plester sensor pada titik yang telah ditentukan, maka gula darah dapat terbaca secara real time pada device yang tersedia dan terhubung secara wireless dengan plester sensor, sehingga akan muncul notifikasi apabila pengguna mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan kadar gula meningkat. Apakah teman-teman tahu bahwa kedua aplikasi tersebut berdasarkan pada reaksi reduksi oksidasi? Mari kita bahas. Ya, dan terhubung secara wireless dengan plester sensor, sehingga akan muncul notifikasi apabila pengguna mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan kadar gula meningkat. Apakah teman-teman tahu bahwa kedua aplikasi tersebut berdasarkan pada reaksi reduksi oksidasi? Mari kita bahas. Jadi, ketika terdapat dua elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi aliran elektron melalui larutan tersebut. Terdapat dua jenis elektroda, yaitu anoda yang mengalirkan elektron ke sumber arus listrik dan katoda yang menerima elektron dari sumber arus listrik. Proses ini terus berjalan melalui larutan elektrolit dan reaksinya melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Selanjutnya, kita akan belajar bersama Kakak Hanifah. Halo teman-teman, seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh Kakak Deva, aplikasi redoks dalam kehidupan salah satunya adalah sebagai sensor monitor kualitas air secara real time. Bagaimana redoks bisa terjadi di pengaplikasian ini? Pada aplikasi ini terjadi reduksi pada H+ menjadi H2. Proses reduksi tersebut menunjukkan nilai pH air yang merupakan salah satu parameter kualitas air. Lalu jumlah H+ yang mengalami reduksi akan dibandingkan dengan elektroda pembanding H2. Proses reduksi tersebut menunjukkan nilai pH air yang merupakan salah satu parameter kualitas air. Lalu jumlah H+ yang mengalami reduksi akan dibandingkan dengan elektroda pembanding yang memiliki potensial tetap dan sudah diketahui. Setelah dibandingkan, terdapat perbedaan potensial antara elektroda pengukur dan elektroda pembanding yang menunjukkan nilai konsentrasi H+. Dengan diperolehnya nilai konsentrasi H+, maka nilai pH air dapat diketahui. Setelah nilai pH air diketahui, nilai tersebut dikirimkan kepada pengelola sentral. Lalu pH air tersebut diolah oleh artificial intelligence untuk mengetahui kualitas air pada tempat tersebut, sehingga pengguna air dapat mengetahui apakah air yang digunakan adalah air yang layak. Lalu, aplikasi reaksi redoks yang lainnya adalah sensor monitoring kadar gula darah secara real time. Kenapa gula darah ini harus dimonitor? Karena kekurangan atau kelebihan gula darah yang signifikan dapat berakibat buruk bagi manusia. Oleh karena itu, reaksi redoks menjadi dasar pembuatan sensor yang dapat memantau kadar gula darah secara real time. Berdasarkan reaksi yang terjadi, ada elektron yang dihasilkan sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi. Elektron tersebut memiliki nilai yang sebanding dengan H2O2, yang mana H2O2 ini memiliki nilai yang sebanding juga dengan kadar glukosa atau gula dalam darah.
Jenis pekerjaan ini biasa disebut pekerjaan remote atau bekerja yang bisa dilakukan dari jarak jauh, seperti penjelasan aplikasi reaksi redoks pada sebelumnya. Ditambah lagi, sekarang sudah banyak banget nih pemakaian artificial intelligence yang membantu kita sebagai pekerja untuk mengolah data seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Gimana nih teman-teman, sudah tahu kan kenapa kita harus belajar materi-materi di sekolah yang salah satunya adalah materi mengenai reaksi redoks, karena itu merupakan dasar dari pekerjaan yang akan teman-teman lakukan di masa depan. Sampai di sini dulu ya kita belajar tentang redoks, sampai jumpa lagi.